Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melok Dwi Nur Kartika, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 5 Tuban. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Ernawati. Beliau adalah guru ekonomi di SMA Negeri 5 Tuban. Dan saya dengan beliau kali ini akan melakukan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Melok. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Ibu. Sebelum nanti kita masuk ke kelas, nanti saya akan observasi jenengan ketika melakukan pembelajaran di kelas. Nah, jadi ini nanti ketika pembelajaran di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Erna nanti apa nih? Tujuan pembelajaran saya kali ini adalah siswa mampu menganalisis peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Oh, berarti nanti tentang materinya tentang koperasi. Oke. Nah, dan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Erna capai? Area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilannya. Berarti area pengembangannya nanti menggunakan dua aspek ya Bu? Iya. Nah, selanjutnya juga bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Strategi pembelajaran saya yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dan berintegrasi dengan sosial emosional. Kemudian terus metode pembelajaran saya itu memakai berbasis masalah, problem based learning, dan juga melakukan semacam penugasan dan tanya jawab, diskusi. Tapi sebelumnya saya membagi 6 kelompok dulu berdasarkan proses diagnostik yang sudah saya lakukan di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, tentunya kan Bu, dari rancangan yang Ibu susun sekian rupa pasti kan nanti menggunakan media ya. Nah, kira-kira media pembelajaran apa yang Bu Irna pakai nanti? Nanti ada media berupa video, terus ada semacam literasi lah, ada artikel dan sebagainya. Kemudian buku bacaan modul saya siapkan yaitu seperti itu, terus memakai ada beberapa aplikasi yang saya libatkan untuk melatih siswa memancing motivasi untuk mampu menganalisis, ya ada ClassPoint, ada Canva, terus untuk post-testnya saya memakai Quizzes. Saya sudah membayangkan. Kayaknya luar biasa nanti ya Bu. Semoga nanti berjalan dengan lancar pembelajaran di kelasnya. Kira-kira kapan pelaksanaannya nih? Rabu depan Bu. Di kelas 11E di jam pertama. Kedua. Nah, nanti ketika pembelajaran di kelas saya akan masuk Bu. Nanti saya akan sebagai observer. Terus kita nanti hasil observasi saya kita bisa diskusikan bersama, kita evaluasi mungkin kurangnya bagaimana atau mungkin ada kelebihan dari Bu Irna yang bisa saya terapkan di pembelajaran saya berikutnya, seperti itu. Nah, baiklah Bu, terima kasih Bu Irna atas waktunya. Terima kasih sudah mau saya repotkan juga. Nah, sebelum kita akhiri percakapan hari ini, saya ingin bertanya kepada Bu Irna tentang perbincangan hari ini. Nah, apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan proses perbincangan tadi ini? Ya, lega. Terus karena saya bisa menyiapkan sesuatu di kelas. Jadi nanti insya Allah bisa mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional tadi. Ya, karena bisa berbincang dengan Bu Melok. Persiapan ini. Terima kasih Bu Erna atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dengan mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya silakan dipimpin untuk berdoa.
Duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Lagi. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Siap mengikuti pelajaran ekonomi hari ini? Ya, betul. Apa sekelilingnya sudah bersih? Ada sampah mungkin di sekitarnya, boleh dibuang dulu biar kita kelasnya nyaman. Sudah ada? Silakan berdiri. Berdiri sebentar. Dilihat apa sudah rapi. Sudah masuk semua rapi. Bersihnya. Tolong masukin topinya di. Nah, ya. Ya, oke, sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, sudah siap, silakan duduk. Terima kasih. Ini yang sakit? Said, sakit apa izin? Terus siapa lagi? Naswa. Said, sakit atau apa? Ya nggak masuk. Naswa kenapa? Sakit. Oke, sama? Nasa Kema, dispensasi. Oke, yang lain masuk ya? Oke, terima kasih. Oke, mengingat pembelajaran minggu lalu, kita berbicara tentang apa minggu lalu? Koperasi, betul. Koperasi apa saja yang kita bicarakan? Ada yang masih ingat? Mulai dari koperasi itu apa bedanya dengan badan usaha yang lain ya? Terus azas koperasi, kemudian landasan koperasi, prinsip-prinsip koperasi. Masih ingat? Masih ingat ragu-ragu? Coba silakan, siapa yang masih ingat apa landasan struktural koperasi? Angkat tangan. Landasan strukturalnya katanya mesti ingat. Ayo, baru minggu kemarin loh ya. Karena nanti hari ini kita akan membahas masih tetap bahasan koperasi yang tujuannya kalian mampu menganalisis, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, menganalisis pengaruh koperasi terhadap perekonomian Indonesia. Jadi peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia itu yang akan kita lakukan di pembelajaran hari ini. Tapi untuk mencapai ke situ kalian harus ingat dong kemarin kita ngapain aja. Apa landasan ide, landasan struktural koperasi, ada yang ingat? Ya, silakan Mbak, siapa yang kelas? Ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang bunyinya, silakan siapa yang menjawab bunyinya 33 ayat 1? Silakan Mbak. Perekonomian disusun dan dilaksanakan secara bersama-sama atas dasar kekeluargaan. Nah, itulah koperasi ya. Mungkin ada yang belum atau malu-malu mengungkapkan pendapatnya. Biasanya lewat tulisan. Saya kalau bicara malu Bu. Oke, kalau malu Bu Erna minta kalian lewat tulisan ya. Grup akan Bu Erna share. Mohon partisipasinya nanti. Ya, saya belum mengungkapkan pendapatmu kalau tadi mengungkapkan apa itu landasan ideal koperasi. Landasan ideal koperasi. Talita mengatakan Pancasila, Ridwan juga Pancasila, Cika Pancasila, Angga Pancasila, betul ya? Amala kekeluargaan dan Pancasila. Kalau kekeluargaan itu azas. Ada yang mengatakan UUD 45 pasal 33 itu
apa? Landasan struktural. Kalau idealnya adalah Pancasila. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Oke, untuk selanjutnya terdapat apa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia? Ya, Mas. Yang koperasi Sebagai penyedia lowongan kerja. Sebagai penyedia lowongan kerja, ada yang lain? Dapat? Kalau peran badan usaha sudah kita bahas pada lebar ya. Ini khususnya koperasi. Apa? Oke, sudah boleh kirim ya materinya yang bagi suka membaca di grup kelas kalian tentang koperasi ya. Sudah dibaca semuanya? Sudah. Mungkin yang saya punya kalau baca saya kasih video saja. Oke, kita belajar melalui video. Nah, peranan koperasi ya. Mohon diperhatikan. Bisa kalian menyimpulkan apa saja peran koperasi? Kira-kira? Tadi diperhatikan tidak apa saja peranan koperasi? Mengembangkan potensi dan kemampuan anggota atau masyarakat ya tentunya. Terus sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan ekonomi rakyat bawah. Ya betul enggak? Kalau Nugroho menyampaikan sebagai penyedia lapangan kerja itu betul. Apalagi tadi banyak sekali. Apa selain sebagai memperkokoh perekonomian sebuah negara. Kenapa koperasi bisa memperkokoh perekonomian? Ada yang mampu menjawab? Kenapa? Karena koperasi itu usaha bersama ya. Asasnya pun kekeluargaan. Kalau kita semua terlibat dalam kegiatan usaha koperasi, nah apa yang diusahakan bersama itu akan balik ke kita lagi kan? Tujuannya apa? Mensejahterakan anggotanya, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi punya tugas juga, tanggung jawab sosial sebenarnya koperasi itu. Bisa mengadakan kegiatan-kegiatan sosial di lingkungannya juga ya. Oke. Sudah dilihat videonya tadi, sudah dipelajari modul yang saya share di grup kelas. Sekarang tugas kalian membuat yang pertama bisa memilih ya seperti yang sudah saya ajari kemarin kalian minat di mana. Saya ada 3 bentuk tugas, kalian juga yang minta ya. Dan untuk video, untuk presentasi tanpa maupun PPT dan harus dipresentasikan dan satu ada infografis
geografis. Jadi nanti 3 tugas itu yang berisikan pertama sejarah perkembangan koperasi. Nah, sejarah ditulis ya, sejarah perkembangan koperasi, kemudian berisikan berikutnya adalah peran koperasi dalam perekonomian Indonesia, dan yang ketiga seperti testimoni ya atau kampanye. Seberapa pentingkah koperasi atau kenapa koperasi penting? Menurut versi kalian ya, kenapa kita harus mendirikan koperasi semacam itu? Jadi 3 tugas itu, video, infografis maupun tanpa atau PPT yang nanti dipresentasikan itu berisi 3 hal itu. Silakan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, mulai bisa dipersiapkan dari sekarang. Jangan. Ayo, kelompoknya kemarin kan sudah dibentuk kan? Ya, terima kasih. Yang memutuskan untuk memilih produk berupa video boleh mulai menyusun skripnya ya, menyusun skenario-nya. Yang memutuskan untuk membuat presentasi bentuk Canva bisa mulai membuka Canva-nya. Kenapa koperasi itu penting? Bisa, dan kenapa koperasi itu penting? Yang bikin video sudah bisa ditulis skenario-nya. Silakan mau lokasi langsung di lokasi misalnya boleh. Ya, yang ada kaitannya. Jadi isinya video kalau dijelaskan itu Ya, tapi paling tidak di belakang adalah testimoni kami. Aman. Jadi kalau bisa kalian beritahu benar. Ya. Sudah. Skenario-nya disusun ya untuk videonya. Terakhir pengumpulan tugas minggu depan. Ya, produknya minggu depan harus sudah sampai ke presentasi berupa Canva itu bisa hari ini selesai juga malah lebih bagus. Kalau video mungkin butuh waktu ya sampai minggu depan. Sudah dapat sekian ini. Masukkan ke prosesnya baik pelatihan apa aja, terakhir macam-macam ya. Kumpulnya kapan? Ya. Bila berikut dari kelompok 1 perwakilannya akan mulai mempresentasikan hasil kerjanya ya. Mohon diperhatikan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah perkembangan koperasi. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh DNS Tuan Muhammad Hatta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai wakil presiden. Beliau ini ekonomi kerakyatan yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia atas jasanya di bidang koperasi. DNS Muhammad Hatta diangkat menjadi koperasi Indonesia. Selanjutnya
dari sarana pengembangan potensi dan kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dapat memberikan akses guna mendapatkan pembelajaran. Ya. Ini nomor berapa? Kelompok 1. Tuh, Maria. Ini nomor berapa? 2. Oke, siapa pembina? Siapa pembina kooperasi desa negeri 5 Ben? Wahyu, jawabannya betul. Jelaskan kita kalau ya berapa ya? 10, 9, 8. Saya berangkat orang-orang atau berdasarkan kegiatan berdasarkan prinsip kooperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Oke, ya berkembang tadi itu ya. Badan saya beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang berdasarkan kegiatan berdasarkan asas dan prinsip kooperasi. Ini angka pakai surat simbol ya. Oh, kamu ingin menghilangkan semua angka dari kelompok berapa ini? Nomor berapa? Tujuh. Apa ini? Dibandingkan 7. Siapakah Bapak Koperasi? 10, 9, 8. Ini nomor aja seperti milik bikin pasangan masuk. 12. Anda tinggal. Mohon maaf ya. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 berapa? 15. Apa kepanjangan dari SHU? Kemarin kita sudah mencoba menghitung SHU ya, sudah bisa semua. Apa? Sisa hasil usaha, ya betul. Kembali ya. Silakan kelompok 3, tim 3. Nomor 1. Koperasi SMA Negeri 5 Tuban masuk koperasi primer atau sekunder? Ingat gak kemarin kalau koperasi primer seperti apa, sekunder seperti apa? Ya? 10, 9. Sekunder apa benar? Salah ya. Koperasi primer kenapa? Karena anggotanya orang per orang, iya kan? Minimal 20 orang. Kalau sekunder itu anggotanya badan usaha koperasi. Jadi minimal 3 badan usaha lah, baru kemarin rupa. Ayo tim 4. Nomor 4. Ada apa di balik? Anda menangkan 50 poin. Oke, tim 1. Keberuntungan nggak bisa ditiru ya. Yayasan Koperasi Indonesia. 10, 9,
Landasan ideal, landasan struktural, dan landasan operasional. Oh iya betul ya. Landasan idealnya adalah Pancasila, strukturalnya. Oke betul. Tim 4. Tim 3. Nomor dipilih. 8. Sebutkan 2 prinsip koperasi. Ayo. Oke, silakan. Ya. Secara demokratis. Oke, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka serta pengawasannya demokratis. Ya, betul sekali. Ya, sementara tim 4 masih unggul, silakan tim 4. 3, nomor 3. Berdasarkan lapangan usaha, sebutkan 3 jenis koperasi berdasarkan kegiatannya. Kegiatan usahanya, silakan. Simpan pinjam, produksi, koperasi konsumsi, dan satu lagi ada koperasi jasa ya. Oke betul. Ini apakah akan selalu nomor 1? Silakan tim 1 nomor berapa? Tim 1 silakan. 11. Dari mana saja modal koperasi? Kemarin kita waktu menghitung saya kan tahu dari mana aja. Ayo toh, ya serius tuh jawabnya. Dari mana saja modal koperasi? 10, 9, masyarakat saja. Oke, tidak ada yang jawab lainnya. Ada yang menjawab? Modalnya dari mana aja? Modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri ada simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela, dan lain-lainnya. Ups, salah 2. Nomor berapa? Tim 2. Terakhir, 16. Apakah Anda beruntung? Anda mendapatkan 15 poin. Berikutnya tim 3. Nomor berapa? 9. Siapa saja perangkat koperasi? Perangkat koperasi yang kemarin kan kita membahas tentang kekuasaan tertinggi di mana koperasi itu. Kalau di badan usaha kan bisa di dewan direksi, tapi di mana? Apa saja? Siapa saja perangkat koperasi? 10. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Setelah kita melihat presentasi dari beberapa kelompok tadi, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan, apa peran dari koperasi dalam perekonomian Indonesia? Dapat kita simpulkan peranannya apa? Silakan angkat tangan. Ya. Menjadi alat yang digunakan untuk memimpin ekonomi sosialisme khas Indonesia. Koperasi Indonesia juga dijadikan sendi kehidupan ekonomi di Indonesia serta dasar dari pengaturan ekonomi rakyat. Tujuannya agar taraf layak hidup di Indonesia sesuai dengan susunan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, terima kasih, tepuk tangan ya. Ya, sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ya, mendorong perekonomian, dan itulah garis besarnya. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas tentang manajemen dan 1 jam kita gunakan untuk menonton video dan mengevaluasi infografis ya tugas kalian. 2 jamnya kita gunakan untuk materi yang baru yaitu manajemen. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini masih ditemani oleh Ibu Ernawati sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik kemarin. Dan sekarang saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Rizky. Ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Baik Bu Erna,
pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu berkaitan dengan jalannya observasi yang sudah saya lakukan terhadap pembelajaran Bu Irna kemarin ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin? Gimana? Tegang Bu pertama ya. Tegang ya. Tegang ya. Tapi alhamdulillah mengalir ya sama anak-anak, jadi ya, bisa menemukan ide-ide. Alhamdulillah. Jadi biasanya lancar, tapi ya masih ada banyak kurangnya. Iya, tegang itu pasti ya Bu. Saya juga biasanya juga seperti itu. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa saja yang kemarin Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah tahapan pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan kemarin? Seperti yang saya jelaskan setelah observasi kemarin, ada 2 area pengembangan ya, di pengetahuan dan keterampilan. Kalau di pengetahuan saya mencoba mengajak anak-anak untuk memahami peranan koperasi melalui video, menyiapkan modul ajar, memberi mereka bahan-bahan bacaan dan mengajak mereka memahami melalui games-games juga sedikit banyak. Kemudian di area keterampilannya saya menggali mereka untuk melalui tugas yang berbeda, ada yang berupa video, ada yang berupa infografis, ada yang berupa Canva dan PPT. Jadi mereka nanti dalam keterampilannya mempresentasikan melalui kemampuan mereka masing-masing. Boleh melalui video, boleh dipresentasikan melalui Canva ataupun infografis. Jadi keterampilannya di situ sehingga mereka mampu menganalisis peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Alhamdulillah. Nah, sejauh mana area pengembangan yang menurut Ibu itu sudah berhasil dilakukan atau justru malah belum berhasil dilakukan yang kemarin dalam kelas? Di keterampilannya ya, kendalanya itu ada beberapa siswa memang kan dibentuk kelompok, ada yang kurang aktif dan setelah kita melakukan tes diagnostis itu karena memang ada ketimpangan siswa kebanyakan yang milih video terlalu banyak yang jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif itu jadi kendala. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang lebih aktif, ada yang pasif, ya Bu. Nah, menurut Bu Erna sendiri mungkin kekurangan atau ada kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika pembelajaran di kelas kemarin saat saya observasi itu? Kendalanya mungkin karena kita mencoba pembelajaran berdiferensiasi ya, jadi menggunakan banyak media bergantian. Kadang untuk siswa yang butuh video, kemudian siswa yang tidak mudah untuk mengungkapkan, saya pancing dengan kelas poin, dengan media aplikasi misalnya visi seperti itu. Jadi berpindah-pindah aplikasi kadang butuh waktu itu. Oh gitu. Dan tidak semua siswa bisa konsentrasinya sama. Iya. Mungkin kira-kira kenapa mereka kok bisa berbeda ya dalam konsentrasinya, terus kayak itu merupakan kendala anak-anak berpindah aplikasi gitu. Menurut Bu Erna itu kenapa? Karena mungkin ya anak-anak kan tiap anak karakteristiknya berbeda. Ketika dia mengikuti, kita kan harus menampilkan semuanya. Ketika di video ada anak yang kurang menarik menonton video. Ketika kita menggunakan mereka harus menulis, misalnya menyampaikan pendapat lewat tulisan di kelas poin. Ada yang sekedar cuma jawab sekenanya, ada yang benar-benar antusias. Seperti itu. Jadi karena berbeda dan butuh waktu. Iya betul. Karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Nah, rencana ke depan Ibu Erna punya rencana apa atau keinginan apa untuk pembelajaran diferensiasi itu sendiri, atau mungkin punya trik-trik atau langkah-langkah apa yang mungkin Ibu rencanakan untuk pembelajaran ke depan? Ya, mungkin lebih menyiapkan lebih matang ya Bu Melo. Karena mungkin kemarin belum begitu matang, jadi
mungkin menyiapkan konten-kontennya dan sebagainya itu lebih matang, lebih menarik lagi biar anak-anak semuanya antusias gitu. Gitu. Nah, kira-kira kapan Bu Irna mau eksekusi itu rencananya? Rabu depan lah. Oh, Rabu Pertemuan depan. berikutnya. Oh, gitu. Nggih. Nah, kira-kira dari siapa sih Bu terinspirasi untuk melakukan pembelajaran diferensiasi ini? Dari Bu Melok. Alhamdulillah. Dari Terima teman-teman kasih. yang lainnya kok. Kelihatannya seru. Iya. Tentunya di sini banyak ya teman-teman kita yang sudah implementasi kurikulum Merdeka, utamanya ke pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Terima kasih waktunya Bu Erna. Terima kasih sudah mau saya repoti. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.